Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kitab Adab Sulukil Murid sudah hatam. Kita akan membacakan fasal dari Majmu' Al-Habib Abdullah bin Sulaiman bin Tahir. Faslun nadhkuru fihi syai'an min kalam Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma awradahu ad-Dibai fi kitabihi Taisirul Usul. Fasal kami akan menyebutkan di dalamnya sesuatu daripada kalam Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dibai, yaitu Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai, yang menulis Maulid Ad-Dibai di dalam kitabnya Taisir Usul. Qala syair, berkata syair, ahadithur rasuli shifa'u qalbi wa gurratu nadhiri wa jala'u hammi. Hadith-hadith Rasul itu adalah obat hatiku dan menjadi penghening pandanganku dan akan menjadi penerang daripada segala kesumpekanku. Orang mukmin jika membaca Al-Quran dan hadis akan menjadi obat, akan menjadi cahaya dan petunjuk baginya, bahkan akan menjadi sebab selamatnya dia dunia sampai akhiratnya. Waqad ajma'u ba'd al-ahadith ila ba'd wa qad ati bi ba'd al-hadith wa atruku ba'dha khawfa tatwil. Fa min kalamihi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal islama buniya khamsin, sesungguhnya Islam itu dibangun di atas 5 hal. Ini fondasi-fondasi Islam. Dalam riwayat Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Rukun yaitu yang dibangun di atasnya segala sesuatu namanya rukun. Kekuatannya ada di rukun. Kalau rukunnya pohon, yaitu akarnya. Karena pohon itu tumbuh dari akar dan kekuatannya ada di akar. Kalau rukunnya rumah, yaitu fondasi. Di atasnya itu akan dibangun tiang, dibangun dinding, dibangun di atasnya juga atap dan seterusnya. Islam ini apa fondasinya? Apa akarnya? 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Cinta kepada Nabi itu adalah merupakan dasar pertama setelah menyaksikan kepada Allah, akan keesaan Allah. Cuma cinta kepada Nabi tidak boleh mengeluarkan Nabi daripada beliau seseorang sosok manusia. Mau kamu puji apapun silakan, tapi jangan menyentuh ketuhanan atau meyakini Nabi adalah anak Tuhan. Karena itu dilakukan oleh umat-umat yang dahulu, cintanya kepada nabi-nabi mereka sampai disembah, sampai diyakini sebagai Tuhan. Disinilah Islam menjadikan fondasi utama, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad hambanya dan Rasulnya. Hamba dan Rasulnya. Mau kamu katakan Nabi itu paling hebat, paling tinggi derajatnya, paling itu layak semuanya. Tapi kalau Nabi itu Tuhan atau anak Tuhan, jangan. Da'madda'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang diaku oleh orang Nasara dalam Nabi mereka. Kemudian untuk Nabi Muhammad, kamu nyatakan apapun silakan. Silakan. Pemimpin dunia akhirat, iya. Manusia paling mulia dunia akhirat, iya. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yaribu anhu natiqun. Karena
keutamaan Nabi itu nggak bisa dibatasi oleh mulut manusia. Lawang kalam Allah menerangkan tentang keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jangan meyakini beliau adalah Tuhan atau anak Tuhan. Silakan Anda memuji Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad segala-segalanya, itu silakan, tapi jangan meyakini sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Yang kedua, menegakkan sholat, dalam arti sholat di waktunya, melaksanakan semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta adab-adabnya, termasuk sholat yang khusyuk, sholat yang ikhlas. Dalam segala hal itu saudara, jangan yang penting sah, tapi harus sah dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jangan yang penting sah, jangan. Belum tentu yang sah itu adalah diterima. Contoh, Anda sholat tapi dengan pakaian dari haram, sah, tapi nggak diterima di sisi Allah. Anda haji berangkat dari hasil korupsi, sah, tapi nggak diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda puasa tapi Anda menghibah, sah, tapi nggak diterima. Karena itu dalam beramal, hendaknya kamu tadi itu beramal yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Sholat itu ibadah antara manusia dengan Allah, silatun bainal abdi wa rabbi, ingin berkomunikasi kepada Allah lewat sholat. Nah, kamu semua yang kamu harapkan sholat, hajat kamu insya Allah akan selesai. Sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar, sholat, banyak sholat. Apapun punya hajat kamu, dasari dengan sabar dan sholat, insya Allah akan selesai. Yang kedua, ita'uz zakat. Ini hubungan kita dengan sesama kita manusia. Mengeluarkan zakat. Taruh pada tempatnya. Taruh tempatnya. Badlul mal fi ghairi haqqih laisa bi agalla ithman min masikihi an haqqih. Mengeluarkan harta tapi bukan kepada orang yang berhak menerimanya, itu enggak tambah sedikit dosanya daripada enggak mengeluarkan sama sekali. Sama aja. Ibu perlu misalnya, tapi dikasihkan kepada orang lain, ya dibiarkan terlantar, ini sama enggak mengeluarkan sama sekali, malah bisa lebih dosa. Karena itu kalau mau mengeluarkan segala sesuatu, lihat family, lihat tetangga, lihat yang lebih berhak untuk menerima. Kalau Anda melompat, sama dengan Anda tadi itu tidak mengeluarkan, ya, bakhil, tapi dengan orang yang keliru menempatkan pada bantuan, itu adalah sama tercelanya. Paham tuh? Jangan kasih makan kepada orang yang sudah kenyang. Jangan kasih minum kepada orang yang tidak haus. Begitu juga harta tadi itu serahkan kepada orang yang perlu, bukan orang yang tidak perlu. Wahajjul bait, dan haji kepada menuju ke Mekah, ini penghambaan kepada Allah. Yang ada di istana, keluar dari istana, ayo haji. Yang rumahnya gubuk, keluar dari gubuk, ayo haji. Yang jadi kiai, ayo keluar haji. Sama dengan santrinya, melakukan hal yang sama. Penghambaan kepada Allah. Nggak ada di situ perbedaan antara si kaya dengan yang miskin. Ya sekarang aja, karena ada hotel-hotel yang macam-macam. Sebetulnya bukan begitu. Haji itu adalah untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Rasakan bagaimana lapar tadi itu. Nyerih kan, baru telat sarapan. Wakif orang-orang yang memang setiap harinya lapar, nggak ada makanan dimakan, nggak ada rahmat. Ini untuk menanamkan rahmat, belas kasih ada di hati dari itu. Qala alaihi salatu wassalam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Istiqomah dalam iman kepada Allah. Qul amantu billah, kemudian istaqim fi qaulika amantu billah. Jangan nanti amantu billah mulutnya, tapi hatinya masih ragu dengan jaminan Allah, tapi perbuatannya masih dia tidak berdasarkan iman. Buktinya dia berani maksiat kepada Allah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Istaqim fi qaulika amantu billah alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang menyatakan kami beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, tatanazzalu alal malaikah. Ketika dia mati akan turun malaikat Allah.
alla takhafu wa la tazanu. Untuk apa? Karena orang yang mati itu bakal kepikiran masa depannya bagaimana dan bagaimana keluarga yang ditinggal. Alla takhafu, jangan kamu takut dengan yang kamu tinggal, wa la tahzanu, jangan kamu susah terhadap yang akan datang. Jangan kamu susah daripada alla takhafu, jangan kamu takut apa yang kamu hadapi. Wala tahzanu, jangan kamu susah daripada apa yang kamu tinggal. Wala tahzanu wa absyiru bil jannah. Sekarang saatnya, kalau mau mati ini saatnya kamu berbahagia dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil dunya, kata malaikat, kami adalah siap membantu kamu dalam kehidupan kamu di dunia sampai akhirat. Wa fil akhirah walakum fiha ma tashtari anfusukum, dan lagi kamu masuk akhirat, tinggalkan dunia, segala yang kamu selera kamu boleh kamu lakukan. Kalau di dunia ada batas-batasnya, itu nggak boleh ini, tapi nanti ada di surga semuanya bebas. Walakum fiha ma tashtari anfusukum walakum fiha ma tad'un. Inti nggak perlu akan mengumpulkan duit beli istana, yang kamu pingin, yang kamu senang milik kamu, ya itu akan menjadi milik kamu. Karena itu kuncinya untuk bisa ke sana, qul amantu billah tsumma istaqim. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita bisa melaksanakan itu semuanya.